Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Pratama TV. Di video kali ini kami akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, tetap fokus dan selamat menonton. Abu Bakar mendirikan musala di depan rumahnya. Dia salat dan membaca Quran di sana. Setiap kali selesai membaca Quran, dia selalu menangis. Hal ini membuat wanita dan anak-anak orang kafir Quraisy jadi tertarik dan mulai terpengaruh dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Kaum kafir Quraisy pun jadi khawatir dan mengadukan ini pada Ibnu Adaknah. Ibnu Adaknah pun mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Engkau telah mengetahui perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Hendaklah engkau menepati perjanjian itu, atau engkau kembalikan perlindunganku." Dengan jawaban yang menunjukkan keteguhan imannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Aku kembalikan janji perlindunganmu, dan aku ridha dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mulailah Abu Bakar mengalami tekanan dan siksaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sebelumnya. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengurangi aktivitas perdagangan yang sebenarnya cukup sukses, dan mengabdikan waktu, tenaga dan hartanya untuk agama yang diyakini kebenarannya itu. Tercatat beberapa sahabat utama menjadi muslim karena ajakan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah sebagian dari 10 orang sahabat yang dijamin akan masuk surga sebagaimana diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, Utsman bin Maz'un, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Abil Arkam juga mengikuti ajakan Abu Bakar untuk masuk Islam pada periode awal. Abu Bakar juga mengorbankan hartanya untuk menebus dan membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah dan ibunya, Amr bin Farihah, ibu dari Jubais, budak wanita dari Bani Muamil, dan Hamamah, Zanirah, budak Umar bin Khattab, dan lain-lain. Sikap Abu Bakar atas perjanjian Hudaibiyah. Dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Quraisy, meninggalkan banyak kegelisahan pada umat Islam, bahkan pada sahabat selevel Umar bin Khattab, karena secara sepintas perjanjian Hudaibiyah itu cenderung menguntungkan orang-orang Quraisy dan merugikan umat Islam. Hanya Abu Bakar yang yakin 100% atas keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia memberikan jawaban yang sama persis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Umar yang kritis sempat mempertanyakan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perjanjian ini. Abu Bakar memberikan nasihat pada Umar bin Khattab karena sikapnya tersebut, "Patuhlah engkau pada perintah dan larangan Rasulullah sampai engkau meninggal dunia, demi Allah, beliau berada di atas kebenaran." Sikap Abu Bakar ini sama persis dengan sikapnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan peristiwa Isra dan Miraj yang menggemparkan itu kepada masyarakat Quraisy. Sikap yakin sepenuhnya atas benarnya perkataan dan sikap serta keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa setitik pun ada kesangsian. Karena sikapnya pada peristiwa Isra, Miraj ini, Abu Bakar digelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam As-Siddiq. Ketika sebagian besar sahabat merasakan kekalahan dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ini, Abu Bakar justru berpendapat lain. Ia berkata, "Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan pada perjanjian Hudaibiyah." Akan tetapi kebanyakan orang berpikir pendek mengenai apa yang terjadi antara Nabi SAW dengan Rabb-nya, sedang para hamba saat itu tergesa-gesa. Demi Allah, beliau tidak tergesa-gesa seperti ketergesaan hamba, sampai beliau menyampaikan semua urusan sebagaimana beliau kehendaki. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah tidak terlihat. Kedekatan dan kecintaan Abu Bakar terhadap Nabi SAW tidak diragukan lagi, bahkan telah terjalin sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan mengemban risalah Islam. Maka tak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tekanan dan siksaan, Abu Bakar pun ikut merasakan kesedihan dan luka, bahkan lebih dalam dirasakan dibanding bila ia sendiri yang mengalaminya. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Jika ada saran konten lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. See you.